pertama itu ada efektif dalam pembelajaran matematika, kemudian yang kedua ada motivasi, yang ketiga attitude, yang keempat anxiety atau kecemasan, yang kelima self efficacy atau kepercayaan diri, dan yang terakhir yaitu pengertian dan metode. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video aku kali ini. Jadi hari ini aku bakal ngejelasin beberapa materi psikologi pendidikan sama teman-teman semua. Sebelumnya, kawan-kawan tahu nggak sih apa itu psikologi pendidikan? Atau mungkin pernah dengar apa itu psikologi pendidikan? Atau juga pernah mempelajarinya? Nah, sekarang aku bakal ngejelasin secara singkat ya masalah psikologi pendidikan ini. Nanti ada beberapa materi yang bakal aku sampaikan gitu. Terus di sini sebelumnya aku bakal perkenalan diri dulu buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama aku. Jadi kenalin, nama aku Dehoze Putri. Aku sekarang berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau. Nah, sekarang aku masih semester 3 ya, di Prodi Pendidikan Matematika. Nah, jadi tanpa kita memperpanjang perkenalan kita, aku langsung aja bakal ngejelasin beberapa materi yang bakal aku sampaikan. Di sini ada 6 materi yang bakal aku sampaikan secara ringkas dan semoga mudah dimengerti ya untuk teman-teman semua. Nah, yang pertama itu ada afektif dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua ada motivasi. Yang ketiga mengenai attitude. Yang keempat mengenai anxiety atau kecemasan. Yang kelima self efficacy atau kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu mengenai self regulation dan metakognisi. Oke, langsung aja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai afektif dalam pembelajaran. Jadi kawan-kawan pernah nggak belajar mengenai afektif atau tahu apa itu afektif dalam pembelajaran? Jadi afektif dalam pembelajaran merupakan sikap seseorang atau watak seseorang dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, afektif ini berhubungan dengan sikap, nilai, moral, serta watak seseorang dalam menghadapi suatu proses pembelajaran matematika. Ranah afektif merupakan ranah yang sangat berkaitan dengan sikap seseorang. Sebelumnya ada beberapa aspek yang harus teman-teman ketahui mengenai afektif pembelajaran ini. Ada 4 aspek yang berkaitan dengan afektif dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada sikap, minat, konsep diri, dan moral atau nilai. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau afektif dalam pembelajaran itu merupakan sikap atau nilai seseorang maupun watak perilaku seseorang dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang dapat ditunjukkan dengan apakah sikapnya baik, apakah wataknya baik, bagaimana dia dalam melaksanakan pembelajaran, apakah dia memiliki minat belajar yang tinggi, terus emosinya bagaimana ketika mengerjakan soal. Itu kita pelajari dalam afektif pembelajaran. Jadi itu penjelasan mengenai afektif dalam pembelajaran. Jadi untuk materi yang kedua yaitu mengenai motivasi. Kawan-kawan semua pernah nggak sih kayak memberikan motivasi atau diberi motivasi oleh rekan-rekannya? Nah, jadi motivasi ini berguna untuk mendorong kita agar kita lebih semangat atau kita lebih ada kemauan untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi secara singkatnya motivasi ini berarti dorongan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi ini berarti dorongan yang timbul dari diri seseorang, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, agar kita mau melakukan tindakan tersebut dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada yang disebut dengan motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang diberikan kepada diri seseorang agar seseorang itu
memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Ada dua macam motivasi, yaitu yang pertama secara ekstrinsik atau berasal dari luar, dan yang kedua yaitu intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik dapat berupa minat, ekspektasi nilai, dan tujuan, sedangkan yang ekstrinsik dapat berasal dari keluarga dan lingkungan sekolah. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi belajar siswa, diantaranya adalah ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan yang terakhir yaitu mandiri dalam belajar. Jadi itu untuk motivasi. Yang jelas motivasi itu bertujuan untuk mendorong seseorang agar seseorang mau melakukan sesuatu yang berguna bagi diri dia. Lanjut kita kepada materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai attitude. Nah, attitude ini bisa kita sebut juga dengan sikap. Bagaimana cara kita dalam bersikap? Misalnya, attitude anak itu baik sekali, cara sikap seseorang itu baik sekali gitu kan. Jadi di sini attitude itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sikap yang berupa suatu kesadaran seseorang yang dapat menentukan perbuatan-perbuatannya dalam bersosialisasi atau dalam keadaan bersosial. Sikap adalah suatu kesadaran individu yang dapat menentukan bagaimana perbuatan-perbuatannya yang nyata maupun tidak nyata yang mungkin akan terjadi di kehidupan sosial. Nah, di sini ada tiga komponen attitude, yaitu komponen afektif, dan yang terakhir yaitu komponen non-aktif. Yang pertama aku bakal ngejelasin masalah komponen kognitif. Jadi komponen kognitif itu dapat berupa pengetahuan atau kepercayaan diri dia yang didasarkan kepada informasi yang berhubungan dengan objek tertentu. Jadi komponen kognitif itu dalam attitude dia dapat berupa pengetahuan atau kepercayaannya terhadap suatu hal gitu kan. Terus yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap seseorang mengenai perasaannya, seperti dia mengalami ketakutan, kegelisahan, bahagia, simpati, dan empati. Itu merupakan komponen afektif. Dan yang terakhir ada komponen nonaktif. Komponen nonaktif ini sangat cenderung bergantung kepada perilaku-perilaku yang biasa dia lakukan gitu. Jadi dapat kita simpulkan kalau attitude ini sangat berguna dalam suatu proses pembelajarannya. Jadi kita itu dapat menentukan bagaimana sikap kita dalam belajar, dapat mengubah perilaku-perilaku kita yang kurang baik gitu kan. Attitude ini berfungsi sebagai untuk alat menyesuaikan diri, alat untuk mengatur tingkah laku kita dalam bertindak. Jadi menurut aku pribadi attitude ini sangat dibutuhkan ya. Kayak misalnya orang bilang percuma pinter kalau attitude-nya nggak ada gitu. Jadi hal yang paling pertama dipandang orang itu adalah attitude. Jadi kita harus berattitude atau berperilaku baik sebagaimana kita sebagai seorang pelajar gitu kan. Kita harus memberikan contoh-contoh yang baik di kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjut kita ke materi yang keempat. Yaitu mengenai anxiety atau kecemasan. Kawan-kawan di sini pernah nggak cemas? Pernah dong pastinya ya kan. Jadi kita hidup itu pasti pernah cemas gitu. Kayak misalnya PA belum siap nih gitu kan, atau aduh rumah belum dibersihin nih gitu kan, kita pasti cemas gitu kan. Kita seringkali mengalami kecemasan. Nah, di sini anxiety atau kecemasan dalam belajar. Menurut psikologi, kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang yang penuh dengan rasa takut atau khawatir, di mana perasaan takut atau khawatir ini belum pasti akan terjadi gitu loh. Jadi kita kayak misalnya takut, kalau misalnya ragu nih gitu kan, takut nih gitu kan, cemas kita nih misalnya kalau kita nggak ngerjakan tugas pasti nanti bakal dimarahin. Padahal kita belum tahu bakal dimarahin atau enggak, tapi kita udah cemas gitu kan. Jadi kayak gitu tuh namanya kecemasan dalam matematika. Kita sekarang fokus kepada
kecemasan dalam matematika. Jadi kecemasan dalam matematika ini dapat berupa sikap kita yang takut dalam mengerjakan soal matematika, contohnya gitu kan. Kita mengalami kecemasan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Apalagi matematika ini banyak yang bilang pelajarannya matematika ini sulit gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti rumusnya ya nggak bakal dapet gitu jawabannya. Jadi biasanya kita mengalami kecemasan. Ada beberapa faktor, bisa juga dari misalnya gurunya atau emang pelajaran yang membuat kita cemas. Ada berbagai macam hal yang bisa membuat kita cemas dalam pembelajaran. Walaupun kecemasan ini mempersulit hidup kita gitu ya kan. Jadi kecemasan ini berfungsi sebagai peringatan bagi seseorang agar seseorang itu mengetahui ada bahaya yang akan terjadi gitu loh. Jadi kalau kita cemas itu berarti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu kan. Jadi seseorang dapat kayak mempersiapkan dirinya agar bahaya itu bisa dihindari. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda kecemasan atau hal-hal yang biasa dirasakan seseorang saat dia merasakan kecemasan. Di antaranya yaitu ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama ciri-ciri fisik dan yang kedua ada ciri-ciri kognitif kecemasan. Langsung aja kita kepada ciri-ciri fisiknya. Biasanya kita kalau misalnya mengalami kecemasan itu kita akan merasakan kegelisahan, kegugupan, atau anggota tubuh kita itu bergetar aja sendiri gitu kan kalau kita lagi cemas. Terus tuh kayak misalnya kita mules gitu tuh juga tanda-tanda cemas. Telapak tangan berkeringat. Setelah itu jantung kita berdebar-debar, bukan berdebar jatuh cinta ya, jadi berdebar kayak misalnya takut nih, gimana ya gitu. Jadi kan biasanya jantung kita mau berdebar-berdebar gak beraturan gitu kan. Itu juga merupakan salah satu tanda-tanda kecemasan. Lanjut ciri-ciri kognitif kecemasan. Jadi ciri-ciri kognitif kecemasan ini dapat berupa kekhawatiran menghadapi sesuatu atau kecemasan dalam khawatir terhadap sesuatu, terus abis itu perasaan terganggu, perasaan ketakutan terhadap sesuatu, terus keyakinan bahwa di masa depan akan ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau membahayakan gitu ya. Dan yang terakhir untuk kecemasan ini atau efficacy ini, aku bakal ngasih tahu beberapa faktor penyebab kecemasan dalam matematika. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua itu ada faktor mental, dan yang terakhir itu ada faktor dari individu kita sendiri. Yang pertama itu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini meliputi pengalaman dalam kelas, misalnya kita cemas di dalam kelas gitu kan. Faktor lingkungan misalnya itu pas waktu kita masih di dalam kelas gitu kan, kita merasakan kecemasan. Bisa aja dari gurunya gitu atau dari teman-teman sekitar, misalnya teman-temannya udah siap nih pada ngerjain tugas gitu kan, nah kita belum. Nah jadi kita mengalami kecemasan di sana. Dan yang kedua yaitu dari faktor mental. Faktor mental ini juga mempengaruhi kecemasan seseorang. Mental orang kan berbeda-beda ya, jadi ada yang kuat, ada yang lemah gitu kan untuk mental. Jadi dalam pembelajaran ini kita juga dibutuhkan mental yang kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan matematika dengan cara kita sering mengerjakan soal-soal gitu. Dan yang ketiga yaitu faktor individu atau self-esteem. Faktor ini berhubungan dengan sikap siswa, ataukah sikap itu baik ataupun tidak. Terus sikap dia dalam menghadapi soal matematika itu dari pribadi diri dia sendiri gitu kan. Jadi dia bisa dapat merasakan kecemasan dari diri dia sendiri. Dan yang keempat, lanjut kita ke materi yang keempat. Self-efficacy atau kepercayaan diri. Nah, kapan kita ngerasa percaya diri? Kalau aku pribadi, aku ngerasa percaya diri ketika aku bisa melakukan sesuatu dan apa yang aku lakukan itu sudah benar gitu. Jadi kepercayaan diri aku bakal muncul gitu ya. Jadi kita tahu dulu apa itu pengertian dari self-efficacy atau yang biasa disebut dengan kepercayaan diri, PD gitu kan. Self-efficacy merupakan keyakinan dari diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya bahwa ia mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu persoalan dalam suatu situasi, dan dia meyakini bahwa dia akan berhasil melakukannya, kayak yang aku bilang barusan gitu kan. Dalam matematika kita juga memerlukan adanya self-efficacy atau kepercayaan diri.
Self-efficacy matematika adalah penilaian terhadap diri sendiri atau terhadap kemampuan yang kita miliki dalam kita mengerjakan persoalan tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy atau kepercayaan diri seseorang, antara lain yaitu kemampuan. Ini sangat penting banget ya. Kayak misalnya kita memiliki kemampuan di suatu bidang, pasti kita bakal kepercayaan diri kita akan meningkat gitu. Soalnya kita yakin, oh aku bisa nih ngerjain ini gitu kan. Pasti kita akan, kepercayaan diri kita ini akan pasti meningkat gitu loh kalau misalnya kita memiliki suatu kemampuan. Dan yang kedua itu ada perbandingan sosial. Contohnya di dalam kelas, di dalam belajar matematika. Pasti tidak semua siswa pandai dalam belajar matematika gitu kan. Ada yang unggul, ada yang kurang gitu. Itu pasti. Jadi kayak misalnya kita yang mengerti dan kita yang bisa, itu pasti akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih dari teman kita yang kurang bisa gitu, kurang mampu. Faktor selanjutnya yaitu adalah atribusi. Yang keempat adalah waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Misalnya, kemampuan seseorang seperti yang aku bilang tadi kan beda-beda gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau misalnya bagian yang cepat nih, waktunya tap gitu kan, itu harus cepat. Jadi orang-orang yang ligat atau yang cepat dalam memahami suatu persoalan itu akan memiliki kepercayaan diri yang lebih gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi menurut aku kepercayaan diri ini penting banget gitu ya kan. Kayak kalau kita nggak percaya diri, pasti apa yang kita lakuin itu bakal ada aja salahnya gitu. Bukan berarti kalau kita pede itu semuanya betul, nggak gitu ya. Tapi setidaknya dengan kita percaya diri, kita dapat menguatkan diri kita bahwa kita itu bisa. Kita langsung aja masuk pada materi yang terakhir, yaitu mengenai metakognisi dan self-regulation. Jadi metakognisi ini diartikan sebagai berpikir mengenai pikiran atau sebagai mengetahui mengenai pikiran. Metakognisi merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi kita kayak bisa memahami diri kita sendiri, itu merupakan metakognisi. Kalau misalnya dikatakan mengenai pengetahuan metakognisi ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari suatu proses kognitif yang dapat digunakan untuk mengontrol proses. Sedangkan self-regulation merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi atau mengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Nah, di sini kayak yang dapat mengatur diri kita, yang dapat mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi di sini inilah yang dimaksud dengan metakognisi atau self-regulation. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri dan bagaimana kita dalam kemampuan diri kita itu kayak mana gitu. Cuman kita yang tahu gitu kan. Ada 3 metode belajar self metakognisi, diantaranya yaitu sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Nah, sebelum belajar itu ya kita tahu apa yang bakal kita lakuin gitu kan. Kita ngerti dan kita harus paham apa yang seharusnya akan kita lakukan. Itu merupakan self-regulation. Selama proses pembelajaran, cuman diri kita juga yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kayak diri kita itu ngerti gitu, kita harus kayak mana, gimana. Cuman kita yang dapat mengarahkan diri kita sendiri gitu loh. Dan yang terakhir yaitu setelah menyelesaikan tugas. Nah, self-regulation ini yang tadi udah kita tahu bahwa self-regulation itu bagaimana seseorang mengetahui dirinya sendiri gitu loh, menjadi dirinya sendiri atau mengelola dirinya sendiri. Seperti yang tadi aku jelaskan tadi, kalau misalkan metode belajar self-regulation itu ada 3, sebelum, sesudah, dan sebelum, sedang, dan sudah. Sebelum kita mengerjakan soal, saat kita mengerjakan soal, dan selesai kita mengerjakan soal, kita akan tahu bagaimana jadi kita harus bertindak gitu kan. Nah, sekarang selanjutnya ada strategi yang digunakan dalam self-regulation. Di antaranya yaitu kita mengevaluasi diri kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang kedua, membuat rencana atau tujuan belajar.
Yang ketiga, dapat mencari informasi-informasi yang lebih agar kita dapat mengetahui sampai mana kita harus tahu gitu loh. Terus mengatur lingkungan belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu meminta kebantuan kepada teman, meminta bantuan kepada orang tua, meminta bantuan kepada guru. Itu juga dapat merupakan cara untuk meningkatkan self regulation kita. Sedangkan yang terakhir yang bakal aku bahas di sini yaitu bagaimana cara mengembangkan kemampuan self regulation yang dimiliki oleh seseorang. Cara mengembangkan self regulation yang dimiliki seseorang ada berbagai cara. Di antaranya yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang baru atau yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu terasa kondusif gitu kan, nyaman gitu. Terus yang kedua, membantu siswa dalam mengatur waktu. Ini merupakan satu peran guru kita sebagai seorang guru dalam menciptakan self regulation yang baik gitu kan. Kita harus membantu siswa dalam mengatur waktunya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap siswa sehingga siswa itu mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang keempat, mendorong siswa agar lebih rajin atau agar siswa lebih mudah dan tidak panik dalam mengerjakan soal-soalnya. Yang kelima, memperlihatkan kemajuan yang telah dialami oleh siswa. Dan yang terakhir, cara agar mengembangkan kemampuan self-regulation adalah membantu peserta didik mencari bantuan belajar. Nah, jadi itu beberapa materi psikologi pendidikan yang perlu teman-teman ketahui gitu kan, yang kayak berguna juga di diri kita. Kayak attitude, kita tuh butuh attitude, kita harus mempunyai attitude yang baik, kepercayaan diri yang baik. Nah, baiklah kawan-kawan, segitu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai psikologi di dunia pendidikan. Dalam bagaimana kita bersikap, bagaimana sikap yang baik, kemampuan kita harus bagaimana gitu kan. Ada banyak hal yang harus kita ketahui sebenarnya saat kita berada di dunia pendidikan gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mudah mengerti, terus mendapatkan motivasi juga kayak yang aku jelasin tadi. Cukup sekian yang aku sampaikan. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Bye-bye.